Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabana dari Informatika A23. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pada modul pertemuan sebelumnya, yaitu membuat tugas praktikum membuat COD jurusan mahasiswa. Itu di sini dengan ketentuan jurusan tidak bisa dihapus jika ada mahasiswa yang terkait, tidak bisa menambah data mahasiswa jika NIM dan email sudah digunakan. Nah, kebetulan saya yang membuatnya di sini. Apabila NIM sudah sama, itu tidak bisa digunakan, tidak bisa menambah data. Untuk programnya, di sini ada banyak. Untuk outputnya seperti ini. Baik. Ini di sini yang diikuti pada pertama itu bagian indeksnya. Nah, di sini karena CRUD itu menghubungkan pada database, saya membuat koneksi dulu dengan deklarasi itu host. Di sini localhost, root di sini bisa maksud adalah apabila kita masuk awal di sini langsung masuk passwordnya. Bagi kita pada localhost PHP management kita menggunakan password ya, karena di sini saya tidak menggunakan, saya langsung kosongkan. Nah, dependent di sini adalah database yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan database dengan nama Praktikum Web. Oke. Di sini con sebagai variabel untuk koneksi, yang dimana di dalamnya adalah ada yang kita tadi deklarasikan, yaitu host, user, serta password. Nah, di sini untuk mengecek ada if perjawangan, yaitu apabila kondisi maka yang terus ada yaitu kondisi database atau SQL error. Oke. Pertama, karena di awal yang pertama kita membuka itu yang dieksekusi adalah index pada tabel ini, dan di atas ada navbar yang menghubungkan ke data lain, itu ada form, jurusan, mahasiswa. Itu kita tentukan di sini pada file, itu header. Di sini kita membuat ada navbar home. Pada page itu yang dieksekusi adalah indeks PHP. Nah, yang di jurusan lain kita khususnya pada file jurusan yang di sini. Sedangkan yang di mahasiswa yang dieksekusi adalah tabel file mahasiswa.php. Nah, karena di output itu berada di atas, mahasiswa juga ada, pada tabel jurusan itu ada juga. Karena di setiap file yang kita buka tadi di index, saya sudah membaginya dengan include layout karena ada di folder layout, lalu slash header.php untuk menggunakannya. Saya dengan tag seperti ini. Samanya di jurusan saya menggunakan juga agar saling menghubungkan. Oke, di sini ada beberapa, itu selamat datang, untuk jurusan, jumlah, jenis kelamin, serta mengenai jurusan serta jumlah mahasiswanya itu saya ditentukan di sini. Yang pertama di indeks, pertama saya menggunakan dulu dengan require database.php.
database di sini adalah yang yaitu pada koneksi di sini di localhost Vertigo Web. Oke. Lalu di sini saya menggunakan query untuk melihat apa saja yang ada di database. Pertama di sini query itu mengambil data dari database select from yang ada value laki-laki pada jenis kelamin. Itu bisa ditentukan di sini select from, ini tabel mahasiswa where jurusan where jenis kelamin dengan value laki-laki. Itu tabel di sini ditentukan pada database kita di sini di mahasiswa, apakah ada jenis kelamin dan apa saja di sini ada laki-laki perempuan. Jadi saya mengambil data pada tabel mahasiswa pada field jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan, itu disimpan pada tabel yang laki-laki dengan cek laki-laki, sedangkan yang perempuan dicek perempuan. Yang kedua, saya juga mengambil data pada database dengan mengambil data jurusan, sama juga pada tabel mahasiswa di database-nya di jurusan ID, itu jurusan ID 1 ada apa saja. Nah, di sini ini di jurusan ID itu kita menggunakan virtual key agar terhubung pada tabel yang lainnya, itu jurusan. Ini sudah dideskripsi di sini. Di sini di ID jurusan 1 itu udah tertera terhubung dengan informatika, yaitu ID jurusannya 1. Ini di ID jurusan atau jurusan ID itu di ID jurusan di sini nih tersebut sudah outing from. Jadi kita ketika menambahkan value itu langsung angka berikutnya, karena angka terakhir di sini 5, ketika kita menambah lagi itu langsung 6 tanpa kita harus menggunakan 6 ID-nya 6 seperti itu. Oke. Lanjut. Di sini ada alat di sini adalah card yang kuning tadi. Di sini ini adalah alert. Nah, ini bisa dihapus atau tidak. Oke, di sini ada selamat datang mahasiswa baru. Ini bisa dihapus. Nah, seperti gunanya alat itu seperti itu. Tampilan seperti itu. Baik, di sini ada tulisan kita require lagi dengan database.php. Di sini saya mengambil semua data jurusan dari pertama sih, kita sudah mengambil data jurusan. Di sini if pertama deklarasi select from jurusan, mengambil data dari semua tabel jurusan, lalu disimpel pada result. Nah, di if di perjamuan ini ada kondisi, yaitu result jurusan dan result apabila sama dengan 0 itu akan masuk ke while. Nah, di while ada kondisi apabila kondisi tersebut bernilai true, itu kan ada ID jurusan pada, karena di sini tabelnya adalah jurusan, di sini ada ID jurusan. Kita lihat pada database apakah benar. Oke, di jurusan ada 2, yaitu ID jurusan serta nama jurusan. Jadi di sini value pada field di database ID jurusan itu tersimpan pada variabel ID jurusan. Sama halnya di sini pada jurusan menggunakan nama jurusan. Di sini karena di bawahnya pada tampilannya itu ini jurusannya. Nah, ini kita di sini menghitung jumlah dari mahasiswanya, itu ditentukan dari sini. Kita panggil lagi query mahasiswa select count di sini seluruh jumlah tentang untuk totalnya semua, pas jumlah from mahasiswa itu didapat dari tabel mahasiswa di jurusan ID sama dengan ID jurusan. Kita menggunakan database yang di mahasiswa sini, jurusan ID ID mahasiswa ditentukan dari jurusan ID-nya. Di sini yang nomor dengan jurusan ID ada 2, jadi akan tersolusi adalah 2. Di sini 1
jurusan ID-nya 1 itu karena di jurusan itu adalah informatika. Jadi jumlah informatika di sini ada 2. Kita lihat, oke, informatika ada 2, yang 1. Nah, untuk mencetaknya di sini saya membuat variabelnya dengan card, lalu memanggilnya dengan echo karena di sini disimpan pada jumlah mahasiswa, langsung dipanggil mahasiswa. Sedangkan nama jurusan kita manggil di sini, field di sini seperti ini. Ini manggil nama jurusan, ini manggil jumlah mahasiswa pada jurusan. Oke. Nah, di sini di bawah S adalah apabila kita menambahkan jurusan tapi tidak ada mahasiswanya, maka yang diskusi adalah ini. Data jurusan tidak ada, karena di sini kita cari adalah di jurusan. Yang di bawah di sebelah pada ambilan di sini di row sebelah kanan itu kita menentukan jumlah gendernya, jumlah laki-laki atau perempuan. Di sini 3 atau 2. Kita lihat dari sini yang kita tentukan dari query di sini. Lalu kita cetak karena lagi-lagi tersimpan pada variabel check LL dan check KP itu untuk relasi perempuan. Oke. Kita cetak di sini jumlah laki-laki dengan memanggil echo check LL. Untuk yang perempuan kita langsung panggil variabelnya dengan echo check KP. Oke. Nah, di jurusan itu ada beberapa juga sama halnya. Kita cetak, kita panggil dari database menggunakan di sini count itu menghubungkan pada jurusan yang kita ada di database tadi. Nah, di jurusan saya mengambil pada tabel jurusan pada database. Nah, while di sini untuk kita simpan pada data, pada variabel data, lalu kita panggil echo data di ID jurusan, lalu nama jurusan. Tampilan seperti apa? Seperti ini. Nah, itu ya. Di sini pertama ada ID, nama jurusan, aksi kan. Jadi pada TD pertama itu menghubungkan pada ID-nya, lalu nama jurusan serta aksinya. Nah, di sini terlihat ID-nya, nama jurusan serta aksi. Aksi di sini adalah ketika menghapus nama jurusan. Tapi di atas kita bisa menambah jurusan yang langsung akan menginstruksi pada file tambah jurusan. Tambah jurusan di sini kita langsung menambahkan disimpan langsung diinstruksi pada simpan jurusan di sini. Dikali post nama karena di sini pakai nama, tambah jurusan di sini karena name-nya nama, di sini jadi postnya nama, lalu cek apakah pada jurusan nama jurusan sama nama di save. Alat di sini ketika kita menambah itu akan langsung menambahkan window di sini untuk menampilkan pada tampilannya seperti misalnya tambah submit. Oke, ini di sini yang tampak pertama adalah alert. Di sini yang dimaksud dengan alert. Klik oke. Nah, udah langsung tertampil. Tuh. Nah, ketika kita menghapus, instruksi di sini adalah langsung menghubungkan dihapus jurusan di sini dengan variabel data di sini panggil itu ditentukan dari ID jurusan. Namun sebelum itu kita ada tampilan one click seperti alat tadi, one click confirm. Contohnya seperti ini. Nih, ini yang one click tadi sama seperti alat yang waktu kita menambah. Oke, langsung mengeksekusi sendiri. Ini ditentukan dari hapus jurusan ID 8. Oke, langsung terhapus. Yang ID 8 tadi terhapus. Itu langsung mengarah di hapus jurusan di sini yang dieksekusi.
sudah. Pada mahasiswa yang terakhir di sini mahasiswa. Di mahasiswa ada beberapa variabel tadi itu kita ambil dari database mahasiswa. Dari sini ada ID 2 1 2 3 4 7, sama juga di sini 1 2 itu. Ini diurutnya berdasarkan jurusan. Oke. Pada file jurusan itu ada kita seperti tadi mengambil data dengan select from mahasiswa, mengumumkan join jurusan mahasiswa itu jurusan ininya. Lalu kita cetak ID mahasiswa. Ini untuk menampilkan jurusan, manggil di variabel lain dengan join. Lalu ketika mengedit atau menghapus itu menghubungkan pada file lain. Di edit mahasiswa itu terhubung ke edit mahasiswa di sini. Kita mengambil dulu, lalu kita cetak, langsung terkirim pada simpan sini. Itu update mahasiswa akan terhubung pada file update mahasiswa. Melihatnya sini seperti itu. Di atas kita menggunakan tombol tambah pada buttonnya, itu menghubungkan pada tambah mahasiswa di sini. Di sini itu ditentukan yang pertama jurusan, cek mengambil data dari jurusan. Di sini yang penting adalah ketika ada NIM yang sama itu akan tidak bisa, itu tereksekusi apabila di sini. Nah, dicek name, select from name, yang input name di sini. Di name di sini kita panggil dengan post simpan, dapat simpan karena name di sini untuk submitnya adalah simpan, dipanggil untuk hubung di sini. Name akan dari post name akan tersimpan ke variable name, lalu dicek check name di sini adalah select name from mahasiswa where name. If apabila check name udah 0 maka ini akan diikuti, yaitu name sudah digunakan atau tidak di sini. Di bawah untuk jika name tidak ada itu akan diikuti, langsung menambahkan value pada database-nya tersendiri dengan menambahkan variable count. Oke, disimpan di sini database. Di sini alat tampilan dari tadi. Oke, tampilannya seperti ini. Kita tambah. Nah, akan ada muncul alert seperti yang awal. Data berhasil disimpan. Ini mahasiswa kan menghubungkan kan. Di sini menambahkan, yang menambah tambah mahasiswa. Yang dieksekusi adalah data berhasil disimpan karena nama tidak name yang kita inputkan tidak ada pada data di database-nya. Kan dieksekusi, kita pencet OK, langsung muncul ID-nya 8. Ketika dia edit itu seperti ini. Buka, submit, data berhasil ditambahkan. Oke. Yang awalnya berubah menjadi AAA, ini berubah alamatnya, itu yang dihapus. Nah, ketika ini dihapus, ini ada dulu menampilkan apa yang dihapus, ini ditentukan di sini di mahasiswa. Ada one click dulu, yaitu
apakah kamu ingin menghapus mahasiswa ini, itu sama di sini. Itu lalu ketika kita mengerjakan akan solusi adalah pada file hapus mahasiswa.php itu di sini. Nah, dapatkan dulu ID mahasiswanya, kita oke. Nah, data berhasil dihapus itu dipanggil di sini, bergantung dari ID mahasiswanya, cek query-nya. Lalu di sini mahasiswa, apakah kita menentukan jika tidak langsung hapus. Jika di sini tidak tereksekusi, lalu yang diskusi adalah di sini arutnya itu terjadi kesalahan. Namun karena di sini tidak ada yang di sini berhasil, jadi yang di bawah tidak tereksekusi. Itu yang tidak akan tereksekusi apabila ID-nya tidak ada pada ID mahasiswa. Seperti itu. Oke. Berhasil. Langsung menghilang yang ID 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.